Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan kesaksian di mana di dalam kesaksian tersebut menceritakan tentang pergumulan dari seorang ibu terhadap suaminya yang tidak seiman dengan dia dan juga anak-anaknya. Ya, awalnya suaminya beda keyakinan dengan wanita ini, tetapi setelah didoakan hampir 1-2 tahun akhirnya suaminya percaya dan mereka punya keyakinan yang sama. Tetapi anak-anaknya malah milih ikut Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin juga ada di antara teman-teman di dalam kehidupan secara pribadi dan keluarga, teman-teman sendiri yang percaya kepada Yesus, sementara keluarga masih belum percaya kepada Yesus. Dan tentu saya sangat yakin kondisi itu tidak mudah ya. Tetapi saya sangat yakin itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan teman-teman. Nah, kita akan menyimak videonya. Mari kita dengar bersama-sama. Jadi judul videonya adalah Satu Keluarga, Tiga Kepercayaan. Kita melawan takdir meski harus kehilangan yang paling berharga. Kita simak videonya ya. Silakan ajari mereka agama yang benar, kata dia. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam, sampai akhirnya anak sekecil itu tuh dibully, Bang. Aku nggak tahu aku salah masukin. Dibully kenapa? Jadi aku masukin dia ke sekolah Muslim, Bang, bukan yang umum, bukan, tapi bener-bener sekolah Muslim, ya kan? Yang dimana ibu-ibu yang datang juga jilbaban panjang, cadaran kayak gitu-gitu, ya kan? Nah, tapi mungkin casing anakku tuh kan berbeda ya, Bang ya. Apa ini? Fisiknya? Chinese banget. Chinese banget ya. Nggak ada yang mirip aku banget gitu. Lebih ke Chinese ikut papa ya. Bapaknya semua gitu kan. Nah, anak aku ini yang paling besar itu kan berdua tuh sekolah ya kan. Yang anak yang itu kan masih bayi gitu. Nah, jadi anak pertama sama ketiga tuh bedanya 5 tahun gitu. Jadi ini masih belum inilah. Nah, yang dua anak ini tuh aku sekolahin di sekolah Muslim, Bang. Ada fotonya juga, nanti aku liatin. Nah, terus udah gitu dia tuh mendapat perlakuan yang nggak nyaman. Sampai anakku tuh pernah bilang gini, Bang, Mama artinya sat apa ya? Nanya gitu loh. Kenapa? Itu aku sering dikasih tahu katanya. Koko sat, maksudnya pakai nama ya, tapi aku samarin nama anakku ya. Koko katanya gitu. Ya, jadi di bagian pertama ini dia cerita bahwa waktu dia bersepakat dengan suaminya ya, kalau nanti anak kita ada dan anak kita ini mau kemana, mau diajarkan apa. Nah, suaminya bilang ya terserah kamu kasih saja ke agama kamu ya, ajarkan dia ajaran yang paling benar. Tetapi nyatanya waktu dia masuk ke sekolah tersebut anaknya malah dibully ya. Dia dibully karena dia punya raut muka yang atau fisiknya yang kelihatan Chinese banget, sehingga dia dikatakan sesuatu yang tidak perlu saya sebutkan ya, tadi di dalam video tersebut disensor ya. Intinya anaknya dibully. Kita lanjut ya. Itu aku sering dibilang apa, Cina kok sipit katanya, apa Islam kok sipit katanya gitu. Sipit, ya. Dasar Cina katanya gitu. Oh, dikatain etnisnya berarti ya. Jadi dihajar terus itunya. Dan aku sembunyikan itu dari suamiku karena kan anak-anakku kan deket sama aku, karena aku yang nganter, Bang. Dia kan kerja. Ya kan, aku yang nganter. Nah, waktu itu ada timing di mana aku itu arisan. Jadi aku nggak bisa jemput anakku, dia yang jemput. Dia melihat semuanya. Jadi dia lihat anakku tuh di pojokan sendiri lagi main tanah. Sedangkan harusnya kan di dalam kelas, masih jam pelajaran gitu loh. Gitu. Nah, ini kita nggak tahu sekolahnya ya, tidak disebutkan di sini. Kalau ini terjadi di sekolah, berarti kan ini nggak dapat dibenarkan. Masa yang lain disuruh belajar, malah anak yang karena dia punya mata sipit kelihatan Chinese ya malah disuruh keluar. Itu juga sekolahnya yang nggak benar ya. Kita lanjut ya. Itu loh, akhirnya dia ngomong kenapa katanya. Dan itu dibiarkan sama guru-guru. Jadi dia main sendiri di lapangan, di tanah gitu loh. Terus akhirnya itu membuat anak-anakmu pindah agama? Enggak, belum. Waktu itu belum pindah agama, dia masih tetap Islam. Karena kan ikut saya, ya kan. Nah, terus akhirnya kita keluarkan dia, kita masukkan homeschooling. Ya kan, kita masukkan homeschooling itu 2 tahun, Bang, kelas 1 sama kelas 2 SD. Ya, ternyata
pemilihan homeschooling tuh salah juga lagi. Kenapa? Membuat anak itu tuh sosialnya tuh nggak berkembang gitu loh Bang. Anak itu jadi kayak autis, sampai aku tuh pikir anakku autis gitu loh. Introvert dia. Iya, jadi kayak kalau bukan itu aja Bang. Kalau kayak anak autis gimana sih Bang? Kalau dipanggil tuh nggak nyaut, terus ngomong itu nggak, kan kita ngomong tatap-tatapan nih, dia tuh kayak ngomong kemana gitu. Aku takut gitu loh. Aku cekin. Tapi nggak apa-apa, kata dokternya nggak ada, gitu loh. Akhirnya aku tahu ini pasti beban mental gitu loh. Akhirnya aku cari sekolahan formal Bang. Yang biasa. Iya, yang biasa gitu kan. Tapi dia minta, udah cari aja sekolah yang bagus gitu. Kita kan ada uang sudah gitu loh. Nggak usah khawatir soal uang. Dia bilang gitu. Tapi sekolah yang bagus adanya di sekolah Kristen. Nah, gitu. Ya, masalahnya sekarang sekolah yang bagus itu bukan masalahnya ya. Ya, sekarang justru sekolah yang bagus itu adalah sekolah Kristen. Jadi dilema ini ya. Anaknya Islam lalu ditaruh di sekolah, malah dibully karena dia punya fisik yang karena Chinese. Sekarang anaknya mau dimasukkan ke sekolah yang bagus ya. Sebelum itu ya, dia disuruh baiknya belajar di rumah aja ya, homeschooling ya. Ternyata juga nggak bagus karena dia jadi tertutup karena sosialnya nggak berkembang, sehingga harus dipikirkan untuk sekolah kayak formal. Dan sekolah Kristen menurut apa yang disampaikan oleh ibu ini adalah sekolah Kristen yang baik. Saya pikir ini awal mula akhirnya anaknya juga boleh mengenal Yesus ya. Kita dengar ya. Nah, saya searching dulu tuh Bang, cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada Bang, orang-orang Islam gitu loh, nggak Kristen semua. Saya oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan. Masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja Bang, tiba-tiba yang kokonya bilang, Mama aku mau ngomong. Hah? Kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ Bang. Tahu nggak? Gimana perasaan? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres Bang. Aku stres. Aku bilang, ya Allah, cobaan apa ini? Saya bilang. Tapi Abang tahu nggak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Tuh, saya sepertinya nyaman di Kristen, Mama, katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin aku gitu loh. Aku cuma nangis tapi aku nggak di depan anakku gitu loh. Aku berusaha tegar di depan anakku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong gini, sayang, bagi Mama agama itu bukan paksaan, agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, Mama ikhlaskan kamu. Ya, jadi setelah dia masuk Kristen, masuk sekolah Kristen, dan ternyata anaknya minta ya untuk masuk Kristen karena dia merasa nyaman. Dan disitulah mamanya rasa terpukul seperti batu ditimpakan kepada dia. Dan ya, biasalah seorang ibu apalagi melihat anaknya yang minta pindah agama. Dia Islam, suaminya Konghucu, dan juga sementara anaknya sebelumnya Islam, malah minta masuk Kristen. Itu yang membuat hati seorang perempuan ini, saya tidak tahu namanya ya, menangis begitu sedihnya ya. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu bukan suatu kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan ya. Kita lihat dulu ya. Tapi di situ saya nggak nangis Bang. Baru di sini. Dan anak lu bisa nonton loh. Saya cuma mau bilang, kalaupun endingnya saya nggak bisa membawa mereka ke satu nakoda yang sama, anak-anak Mama, kamu tetap matahari Mama, kamu tetap jiwa Mama. Kamu tetap segala-galanya bagi Mama. Mama hidup hanya karena kalian. Ya, itu curahan hati seorang ibu ya, karena mendengar anaknya yang meminta untuk dia pindah agama. Kita hanya berbeda keyakinan saja gitu loh. Iya, cuma kan mereka takut. Iya, mereka takut. Terus
berusaha tegar di depan mereka dan tidak menekan mereka. Aku selalu bilang, nak, apapun agama yang kamu pilih, kalian tetap anak mama. Kita hanya berbeda keyakinan saja gitu loh. Iya, cuma kan mereka takut. Iya. Ya, itu video yang sudah teman-teman dengar ya, dimana kita bisa melihat ya, ini tentu tidak mudah. Dan saya sangat yakin ini bukan suatu kebetulan ya. Tapi saya ingin tunjukkan satu ayat Alkitab ya. Matius pasal 19 ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Tentu ini adalah bagian dari perjalanan Yesus pada waktu dia melayani, di mana ada orang-orang tua yang melarang anak-anak, bahkan para murid juga ikut melarang karena anak-anak ini dianggap merepotkan dan mengganggu atau mereka ribut. Tapi kalimat Yesus ini adalah kalimat yang sangat penting. Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yesus menyambut, menerima mereka yang datang. Orang yang dipilih, orang yang dikasihi adalah mereka yang betul-betul ada di dalam biji mata Allah. Itulah sebabnya siapapun, baik itu orang tua yang paling dekat, tidak bisa melarang ketika Tuhan sudah panggil. Marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Kita berharap supaya anak dari keluarga tersebut terus bertumbuh dalam iman, sehingga mereka pun boleh menjadi terang di tengah keluarganya. Tuhan memberkati. Shalom.